Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Ya, sekalipun sudah dipecat oleh PDIP ya teman-teman, tetapi netizen percaya the power of Pak Jokowi ya teman-teman masih sangat kuat gitu ya teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Jokowi tanpa kekuasaan masih diperebutin sama parpol. Ya iyalah. Ya kali ada yang mau sia-siakan the power of Jokowi. Partai yang ono aja tuh ya, karena udah terlanjur sakit hati gitu, jadi terpaksa membenci Jokowi gitu, terpaksa gitu cari gara-gara sama Jokowi, terpaksa gue bilang mah. Demi harga diri, ya demi harga diri parpol, bukan demi rakyat. Sekali lagi, dari dulu juga masyarakat Indonesia itu sukanya ke Pak Jokowinya, bukan parpolnya. Justru masyarakat Indonesia yang tidak suka Pak Jokowi dari dulu itu disebabkan karena parpolnya dulu. Pakai heboh segala lagi umumin kalau Pak Jokowi udah nggak di partai itu. Ya elah, masyarakat Indonesia juga udah pada tahu kali dari dulu, ya kan? Justru itu harapan masyarakat dari dulu sebenarnya, dari sejak Pak Jokowi menjabat itu sebenarnya masyarakat itu pengennya, aduh keluar aja nggak sih Pak dari parpol itu, ya kan? Karena lu itu, ya tanpa parpol itu di atas, ya, tapi parpol itu tanpa lu di bawah. Nah, itu dia. Pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gergi. Pak Jokowi sudah sah dipecat oleh Partai PDIP. Apakah Anda semuanya, rakyat Indonesia, masih mau memberikan suara Anda kepada Partai PDIP di 2029 nanti? Pak Jokowi dan keluarga, kami sebagai rakyat Indonesia berterima kasih sekali kepada Partai PDIP yang sudah memecat Anda. Dan untuk kedepannya, kami sebagai rakyat Indonesia siap untuk tidak memilih banteng lagi di 2029 dan seterusnya. Terima kasih Pak Jokowi. PDIP resmi memecat Joko Widodo. Tepatnya bukan hanya Jokowi, melainkan Jokowi dan keluarganya. Ada Gibran, ada Bobi Nasution. Yang jadi pertanyaan besar, apakah selama ini Jokowi membutuhkan PDIP atau PDIP yang butuh Jokowi? Kalau misalkan Jokowi membutuhkan PDIP, tanpa PDIP pun suara Jokowi masih cukup besar. Begitupun dengan Gibran dan Bobi Nasution. Tanpa PDIP, Gibran bisa jadi wakil presiden dan Bobi Nasution terpilih jadi gubernur. Jadi sebenarnya PDIP telat sih memecat Jokowi dan keluarganya. Harusnya dari kemarin-kemarin saat Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution masih mempunyai kekuasaan. Saat berkuasa di bawah bendera partai PDI Perjuangan. Kalau sekarang ya bisa dinilai sendirilah siapa yang lebih besar, Jokowi dinasti atau PDI Perjuangan. Ya benar ya, ini menimbulkan banyak pertanyaan ya. Kenapa pecatnya itu baru sekarang, tidak kemarin-kemarin ya teman-teman. Ini banyak ditanyakan oleh netizen ya teman-teman ya. Anda apa? Ini respon Pak Jokowi. Artinya Saya menghormati itu. Santai sekali ya. Saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian ya, karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan mengujinya, ya. Saya rasa itu aja. Pak, untuk KTA-nya sendiri Pak, apakah akan dikembalikan atau akan seperti apa Pak? Apa ya arti dari waktu yang akan mengujinya ya? Ini beberapa belakangan ini statement Pak Jokowi itu menimbulkan banyak tafsir ya. Partai perorangan, lalu waktu yang akan mengujinya, ini benar-benar sulit ditebak ya langkah catur Pak Jokowi ini ya. Ya, pertama memang kita harus membedakan antara pendekatan legalistik, formalistik yang ditempuh oleh PDI Perjuangan dengan pendekatan yang bersifat sosiologis. Dari sisi sosiologis elektoral sebenarnya sudah terjadi pemecatan tanda kutip ya jauh-jauh hari sebelum secara resmi diumumkan hari ini. Nah, tetapi secara legal memang baru diumumkan sekarang. Nah, pertanyaan Cindy itu berkaitan dari pendekatan legalistik tadi. Ya, tentu saja pendekatan legalistik ini tidak bisa dipisahkan dari strategi elektoral juga. Sebab kalau misalnya diumumkan pemecatan secara formal,
pada saat momentum elektoral itu punya efek yang kurang positif juga buat PD Perjuangan. Karena bagaimanapun Pak Jokowi masih punya pendukung, sementara pendukung Pak Jokowi sebagian overlap dengan pendukung PD Perjuangan. Jadi saya sendiri bisa memahami kenapa pendekatan legalistiknya baru diambil sekarang. Sementara jauh-jauh hari PD Perjuangan sudah, tanda kutip ya, pisah ranjang dengan Pak Jokowi, tetapi secara formal akad perceraiannya ya baru diputuskan hari ini. Artinya memang menunggu rangkaian pilkada selesai, Mas Burhan? Ya lagi-lagi wajar ya, apalagi kita tahu wajar dalam pengertian begini sih. Bagaimanapun partai kan ingin mendapatkan dukungan banyak dari pemilih, dan pemilih itu bisa datang dari banyak kantong kan, termasuk dari kantong pendukung Pak Jokowi sekalipun. Tetapi dalam pilkada kemarin kan terlihat perbedaan rute atau pisah ranjang antara PD Perjuangan dengan Pak Jokowi makin dalam. Di beberapa tempat di kantong PD Perjuangan Pak Jokowi langsung kampanye buat calon yang berbeda dengan calon resmi yang diusung oleh PD Perjuangan. Bahkan misalnya di Sragen, di Boyolali, di Solo, itu calon-calon yang diusung PD Perjuangan dilawan oleh calon yang mendapatkan dukungan full force dari Pak Jokowi, dan kebetulan memang menang ya calon yang diusung oleh Pak Jokowi. Di Solo Respati menang, di Boyolali juga demikian, di Sragen juga demikian. Jadi makin kentara perbedaan jalan itu. Oke, akumulasi juga ya Mas Burhan. Saya mau balik lagi ke Mas DIP. Hitung-hitungan Pak Jokowi kira-kira akan kemana dan seberapa berpengaruh di peta politik nasional ke depannya? Ya, jadi ada dua opsi. Opsi yang pertama, Pak Jokowi masuk ke partai yang sudah ada, selain PD Perjuangan tentu saja. Nah, bisa Gerindra, bisa Golkar. Tapi ada opsi yang kedua, Pak Jokowi tidak masuk partai politik manapun. Tetapi bukan berarti pengaruhnya secara politik itu tidak ada. Jadi dia ingin beyond dari urusan partai formal. Dan statement Pak Jokowi partai perorangan itu sebenarnya tidak menyindir PD Perjuangan. Dia sedang menggambarkan dirinya sendiri. Kan jangan lupa Cindy, ketika ditanya mengenai sikap PD Perjuangan terhadap Pak Jokowi kan berkali-kali mengatakan partai perorangan. Dan itu ketemu dengan sikap Pak Jokowi selama ini yang cenderung beyond dari urusan partai politik formal. Kan wawancara Markus Wisner terhadap Pak Jokowi kan berkali-kali mengatakan trust terhadap partai rendah, dan karenanya dia ingin memanfaatkan popularitas personal untuk kepentingan politik secara umum tanpa melalui partai politik secara institusional. Ini pendekatan yang memang berbeda 180 derajat dengan Ibu Mega yang kita tahu mengedepankan pentingnya politik institusi kepartean. Jadi ada dua opsi itu. Nah, mana yang lebih kuat? Per hari ini sepertinya yang kedua. Ya, jadi sepertinya Pak Jokowi tidak ingin masuk dalam partai politik formal yang ada, entah itu PD Perjuangan atau Golkar, tetapi pengen mewarnai politik. Ya. Karena dia tahu bahwa sentimen terhadap partai masih negatif, tetapi fungsi kepartean, tanda kutip, itu dijalankan oleh Pak Jokowi. Jadi lagi-lagi ini perkembangan hari ini belum tentu menutup pintu buat Pak Jokowi untuk masuk ke gelanggang politik formal. Oke, ada dua opsi tadi. Cenderungan Pak Jokowi untuk masuk politik secara informal itu lebih mengemuka ketimbang masuk politik formal dan institusional. Oke, ada Ya dua. luar biasa ya kejeniusan Pak Jokowi kalau berdasarkan argumentasi pro Burhan ya. Bagaimana Pak Jokowi bisa melihat trust kepada partai politik masih rendah dan Pak Jokowi memanfaatkan pendekatan personal saja dibanding mengendarai sebuah partai yang kaku ya teman-teman. Tetapi dengan berdiri sendiri Pak Jokowi bisa lincah membangun branding dan memelihara community yang mendukungnya gitu, memelihara komunitas yang mendukungnya. Wah, ini benar-benar langkah catur yang jenius ya teman-teman. Seorang diri bersama komunitas, bersama relawannya itu mewarnai politik Indonesia dan pengaruhnya sangat signifikan. Dan yang paling heran itu adalah ditakuti lawan-lawannya. Wah, ini gila sih Pak Jokowi, ini benar-benar menurut saya jenius. Entah dari mana beliau belajar politik, tapi benar-benar jenius sih menurut saya. Jenius banget ya teman-teman, benar-benar luar biasa bagaimana dia memandang
politik dan berstrategi. Berstrategi ini Pak Jokowi ini di atas yang lain lah, keren banget ya teman-teman. Ya itu saja video kali ini, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.